Hai semua, apa kabarnya? Semoga baik-baik aja. Oke, di video kali ini aku akan simulasikan pendapatan sebesar Rp2.500.000 dengan metode 50, 30, dan 20. Pendapatan atau income ini yang didapat hanya dari seorang suami, di mana istrinya itu sebagai ibu rumah tangga, jadi tidak mendapatkan income tambahan. Di sini metode yang aku gunakan itu sama seperti video sebelumnya ya, yaitu metode 50%, 30%, dan 20%. Jika video sebelumnya itu hanya memberikan teorinya, nah di video ini aku memberikan breakdownnya atau rincian detailnya itu seperti apa saja. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi para keluarga yang lainnya ya Mams ya. Oke. Di sini yang pertama itu aku langsung memisahkan 50% itu menjadi kebutuhan dasar ataupun kewajiban atau kegiatan yang sudah pasti nggak mungkin bisa kita switch ataupun kita ganti atau kita ubah, dikarenakan memang ini fixed cost. Jadi memang pengeluaran yang akan dikeluarkan secara rutin gitu Mams. 50% dari 2.500.000 itu sebesar 1.250.000 ya Mams. Di sini terdiri dari 4 bagan atau 4 breakdown, 4 detail. Yang pertama itu adalah rincian makan. Makan itu aku breakdown sebesar Rp800.000 untuk 1 bulannya. Ini makan pokok ya Mams ya. Kemudian ada listrik sebesar Rp250.000. Setelah itu ada SPP anak sebesar Rp100.000. Ini detail untuk satu anak yang baru sekolah, satunya lagi masih balita. Kemudian di sini ada air, gas, dan sampah sebesar Rp100.000. Jika ditotal maka menjadi Rp1.250.000. Usahakan ini sesuatu yang memang fix ya Mas ya. Jadi kalau kita sudah membuat rincian seperti ini, jangan sampai kita kelewat batas atau over budget. Karena nanti di tengah bulan atau di akhir bulannya pasti akan boncos ya Mams ya. Oke, ini 30%-nya berupa tabungan ataupun investasi. 30% dari pendapatan 2.500.000 itu sebesar Rp750.000 ya Mams. Tabungan di sini bisa berupa uang cash, emas, ataupun deposito. Atau jika tidak mau memiliki tabungan yang cair, bisa melalui investasi yaitu rumah. Di sini aku menulis berupa investasi yaitu rumah sebesar Rp700.000. Setelah itu tabungan di sini aku berupa tabungan akhirat ya Mams ya sebesar Rp50.000 yaitu sedekah. Ini wajib aku keluarkan karena menurutku semakin kita bersedekah itu akan melapangkan rezeki kita dan juga kita merasa akan luas rezekinya. Namun jika kita tidak berbagi ataupun sedekah, berapapun pendapatan kita itu akan terasa kurang terus Mams. Itu yang aku rasakan.
Jika kita sedikit berbagi kepada yang memang membutuhkan, insya Allah rezeki kita akan terasa lapang dan luas. Setelah itu ada 20% yaitu berupa keinginan. 20% dari pendapatan 2.500.000 itu adalah sebesar 500.000. Di sini aku memang mewajibkan mengeluarkan keinginan karena memang kita itu hanyalah makhluk biasa yang masih memiliki rasa keinginan, hasrat bersosialisasi ataupun melepas stres ya Mams ya. Di sini ada Pampers sebesar 75.000. Ini karena masih ada balita ya Mams ya. Dan ini siang harinya itu aku usahakan untuk toilet training. Jadi usahakan ya Mams, jika sudah memiliki balita itu meminimalisir penggunaan Pampers dengan cara toilet training. Setelah itu ada internet sebesar Rp100.000. Kemudian ada sabun dan lain-lain, nih sabun, shampoo ataupun kosmetik ataupun skincare ya Mams ya, sebesar 100.000. Kemudian di sini ada jalan-jalan ataupun jajan ya Mams ya, jajan online ya, itu sebesar 125.000. Kemudian di sini ada biaya tak terduga sebesar 100.000. Ini seandainya ada teman ataupun tetangga nikah, atau mungkin ada kerabat yang sakit atau meninggal, ini bisa kita gunakan ya Mams ya. Jika tidak, bisa menjadi tabungan kita. Ini jika ditotal pas jumlahnya sebesar 500.000 ya Mams ya. Sekali lagi, totalan ini merupakan pendapatan masing-masing keluarga, jadi harap disesuaikan dengan kebutuhan dan pendapatan masing-masing ya Mams ya. Di sini aku beri note yang besar. Ini prinsip aku aja ya Mams ya, boleh dijadikan referensi kalau cocok. Ini aku berprinsip bahwa jika sudah memiliki satu cicilan, yaitu di sini aku cicilannya berupa investasi rumah ya Mams ya. Jangan pernah ada tambahan cicilan lagi kecuali memiliki income tambahan. Jadi hidup kita nggak penuh dengan cicilan ya Mams ya. Jika memang ternyata sudah ada beban cicilan rumah berupa kontrakan, jangan ada tambahan cicilan berupa arisan ataupun cicilan berupa kendaraan. Jadi memang kita harus menekan apa yang kita mau ya Mams ya. Insya Allah pendapatan itu cukup untuk biaya hidup, tetapi terkadang tidak cukup untuk gaya hidup ya Mams ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi bagi yang menonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada komen ataupun ada usulan yang mau di breakdown lagi pendapatannya, boleh silakan share di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.